Selamat malam Ibu Suster dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ruth Emalesa Tarigan dengan NIM 1020240112. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang perencanaan sarana dan prasarana di kerja di unit kerja rekam medis. Konsep dasar dari perencanaan yaitu perencanaan fasilitas RMIK ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kenyamanan kerja, serta kualitas pelayanan melalui tata ruang yang baik, aman, dan efisien. Ruang yang tidak tertata rapi dapat menurunkan akurasi dan mutu rekam medis. Dalam kebutuhan sarana prasarana di UKRMIK, sarana yaitu berarti alat-alat langsung yang digunakan dalam kegiatan kerja, misalnya seperti komputer, alat tulis, map, dan rak arsip. Kemudian untuk prasarana adalah alat tidak langsung seperti gedung, ruang penyimpanan, dan juga lingkungan kerja. Nah, dalam kedua fungsi ini menunjang proses pelayanan agar berjalan dengan lancar. Untuk kebutuhan sarana dan prasarana UKRMIK, misalnya seperti komputer dan alat tulis, map, dan rak arsip, yaitu seperti pada gambar di atas, ada troli dan juga rak yang digunakan untuk menyimpan berkas rekam medis dan juga untuk memindahkan berkas rekam medis ke tempat yang lain. Dalam sarana dan prasarana ada yang namanya visual display terminal atau VDT, yang dimana ini membahas tentang layar tampilan komputer tempat pengguna berinteraksi dengan sistem. Nah, jika tidak digunakan secara ergonomis bisa menimbulkan computer vision syndrome seperti mata lelah, sakit kepala, dan juga mata kering karena kelamaan dalam melihat layar komputer. Nah, tujuan dan manfaat dari VDT ini yaitu mengurangi hal-hal tersebut, resiko gangguan kesehatan, meningkatkan kenyamanan, serta produktivitas kerja. Nah, dalam VDT ada ruang lingkup yang dilihat, yaitu posisi kerja, kenyamanan layar, penerangan, suhu ruang, istirahat mata. Kemudian untuk hubungan VDT dengan RMIK, yang dimana pengaturan komputer yang sesuai dengan standar dan juga menurunkan frekuensi kedipan untuk usia 40-50 tahun sebanyak 66% atau 15-20 kali per menit. Jadi visual display terminal ini adalah kita melihat bagaimana posisi kerja, kenyamanan layar, dan juga penerangan itu berpengaruh pada user atau pengguna atau petugas yang menggunakan alat-alat tersebut. Nah, agar digunakan secara ergonomis supaya setiap aktivitas pekerjaan bisa lebih produktif. Nah, untuk kontras dan penerangan yang ideal yaitu 10:1 yang disarankan yaitu dalam kondisi kerja saat membaca dokumen yang baik, iluminasi atau luxnya yaitu 300, membaca dokumen jelek yaitu 400-500, entry data komputer yaitu 500-700. Nah, durasi dan istirahat, lingkungan kerja yang ideal, pencegahan ketegangan mata seperti menghindari silau, serta juga pencegahan ketegangan otot. Inilah yang kita bahas dalam yang kita lihat dalam visual display terminal ini. Kemudian ada workplace design, yaitu yang pertama, ergonomi ini memadukan aspek anatomi fisiologi dan psikologi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan efisien. Kemudian ada tujuannya, yang dimana menyesuaikan sistem kerja dengan kemampuan manusia agar tercipta keseimbangan antara tenaga kerja dan alat kerja. Manfaatnya yaitu mengurangi kecelakaan dan gangguan kesehatan, serta meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Kemudian dalam workplace design ada ruang lingkup yang dibahas, yaitu di mana kondisi fisik, mengatur penerangan yang cukup, suhu idealnya yaitu 24-27 derajat Celcius, kebisingan yang dimana maksimal 50 desibel atau dan juga getaran dan pencemaran, serta keindahan, dan yang terakhir yaitu ruang gerak dan keamanan. Di mana kondisi psikologi
yaitu di mana privasi dan status kerja yang nyaman, yaitu pengaturan shift dan jam kerja yang fleksibel dan libur panjang, di mana hal-hal tersebut bisa membuat petugas atau user atau pengguna itu merasa puas. Nah, yang ketiga, manfaatnya mengurangi kecelakaan dan gangguan kesehatan dan meningkatkan produktivitas serta kepuasan kerja. Di sini kita membahas perhitungan rak, di mana jenis rak penyimpanan ada 3, yaitu vertical file, open shelf, dan lateral file, yaitu aksesnya dari samping. Perhitungan kebutuhan rak ini memperhitungkan jumlah dan pertumbuhan RM setiap tahunnya, dan perencanaan jangka panjang 5-10 tahun. Tujuannya agar penyimpanan memadai dan juga dokumen tak menumpuk dan efisien. Menghitung kebutuhan rak memerlukan data jumlah rekam medis yang akan disimpan menurut pertumbuhan jumlah RM, yang dimana Y sama dengan A tambah BX, A sama dengan koefisien arah, B koefisien arah kecenderungan, Y adalah variabel berfluktuasi yang merupakan nilai pengamatan selama periode waktu tertentu. Nah, periode waktu yang dihitung melalui deviasi waktu, standar deviasi simpangan baku, yaitu di mana menentukan seberapa dekat titik data muncul dan mendekati mean. Kemudian contoh hasilnya contoh hasilnya di sini yaitu tahun 2017 sampai 2021, pertambahannya yaitu menurut rumus di sini hasilnya itu dari 9.147 sampai 10.055. Maka dijumlahkan yaitu 48.005. Ini merupakan prediksi jumlah DRM 5 tahun ke depan. Kemudian ada denah ruangan RMIK, yang dimana di sini kita melihat bagaimana ventilasi dan cahaya yang ada dalam ruang RMIK, kemudian luas ruangan, alat, dan juga penataan yang digunakan dalam ruangan. Kemudian kita melihat juga bagaimana tata letak ruangan kerja kita, kemudian kenyamanan dan keselamatan untuk para petugas, dan kemudian ruang penyimpanan arsip. Selanjutnya yaitu ada lokasi ruangan RMIK yang seperti apa dan ruangannya yang seperti apa, serta ruang kerjanya juga dibahas. Nah, perancangan ruang pendaftaran yang dimana desain kursi untuk kerja itu harus stabil, nyaman, dan juga dapat disetel. Minimal ukuran tinggi alas duduknya 35-38 cm. Sandaran punggung dapat diatur seperti 8-12 cm dari alas. Kedalaman duduk seperti 36-38 cm. Dan memberi ruang gerak cukup bagi pengguna. Untuk desain meja kerjanya, itu harus menyediakan ruang cukup untuk alat kerja dan pergerakan pengguna. Idealnya 54-58 cm tinggi dari lantai, permukaan rata tidak menyilaukan, lebar kurang lebih 80 cm, dan tebal daun meja tidak mengganggu kaki. Nah, penataan meja kerja, penataannya seperti mengikuti alur kerja, untuk meningkatkan mutu pelayanan. Nah, petugas yang sering kontak pasien ditempatkan masuk pintu masuk. Untuk desain loket pendaftaran itu harus menjamin kerahasiaan, keamanan, serta kenyamanan. Tiap loket itu diberi penyekat untuk menjaga privasi dokumen. Dalam perancangan manajemen ruang filling, di mana yang pertama ruang filling itu berfungsi menyimpan berkas rekam medis agar mudah diambil kembali seperti kapasitas rak filenya. Kemudian lemari itu bisa ditutup lebih rapi dan aman dari debu, seperti model roll opaque, dapat menampung file lebih banyak namun lebih mahal dan butuh ruang yang luas. Kemudian yang ketiga, perluasan file atau file expansion. Selanjutnya yaitu perluasan ruang yang dipengaruhi oleh sistem penomoran seperti unit numbering, serial unit, dan juga serial numbering. Berikut adalah penjelasan materi. Selanjutnya kita masuk pada kasus yang pertama.
Dalam unit rekam medis di rumah sakit yang menghadapi keterbatasan ruang, penyimpanan arsip yang hampir penuh, kepala unit harus membuat perencanaan agar sarana kerja dapat mendukung kelancaran tugas rekam medis. Nah, apa langkah utama yang dapat dilakukan dalam perencanaan sarana kerja tersebut? Jelaskan dengan mengacu pada prinsip manajemen sarana kerja. Pembahasannya yaitu langkah utama adalah melakukan penilaian kebutuhan sarana dan prasarana menyeluruh, yang dimana termasuk memperluas ruang penyimpanan yang ergonomis dan efisien. Menurut Rohman 2017, peralatan atau material merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam mengolah barang yang berkualitas. Kemudian yaitu mesin atau mesin adalah membantu manusia dalam melaksanakan pelaksanaan manajemen untuk mencapai tujuan dan mendukung pekerjaan. Nah, penataan dan penggunaan peralatan itu sesuai sangat penting untuk mendukung efisiensi kerja unit rekam medis. Berikut adalah jawaban dari jurnal Stikes Baptis. Kasus yang kedua yaitu dalam perencanaan sarana kerja unit rekam medis, bagaimana aspek ergonomi menjadi pertimbangan penting dalam mendesain ulang ruang kerja. Jelaskan manfaatnya bagi petugas rekam medis dengan merujuk pada hasil studi ergonomi pada unit rekam medis. Nah, pembahasannya di sini, aspek ergonomi itu penting dalam mendesain ulang sebuah ruang kerja, agar sarana dan prasarananya itu mendukung kenyamanan serta kesehatan petugas. Nah, penataan yang ergonomis ini memungkinkan pergerakan yang leluasa dan mencegah risiko cedera. Di studi Puskesmas Senduro mencatat bahwa penataan ruang kerja unit rekam medis masih belum maksimal, karena ruangnya itu sempit dan terdapat beberapa sarana yang belum ergonomis. Nah, penyusunan ruang yang ergonomis ini berdasarkan antropometri petugas dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Menurut jurnal publikasi Polije, jurnal Remi. Yang ketiga yaitu sistem informasi memainkan peran penting dalam unit rekam medis. Nah, bagaimana perencanaan sarana kerja harus mengakomodasi kebutuhan sistem informasi rumah sakit. Jelaskan yang harus dipenuhi agar sistem informasi dapat berjalan optimal sesuai dengan standar pelayanan rekam medis. Dalam pembahasannya, dalam perencanaan sarana kerja harus disediakan infrastruktur serta juga perangkat keras. Perangkat lunak juga dibutuhkan untuk memadai dalam sistem informasi. Sistem informasi ini harus menjamin ketersediaan data yang cepat, akurat, dan terpercaya. Menurut Kemenkes tahun 2019, menyebutkan bahwa rumah sakit perlu menyediakan sistem informasi yang mampu menjamin ketersediaan data dan informasi cepat, akurat, dan terkini, berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, karena itulah unit rekam medis harus dirancang dengan memperhatikan akses listrik, jaringan komputer, dan fasilitas yang mendukung TI. Menurut jurnal Stikes Baptis dari Jemare. Baiklah, sekian dari pemaparan materi pada video kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.